Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bella Febrialista 210861444 dari Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang dengan dosen pembimbing Dr. Embral MPD. Baiklah, saya akan menyampaikan presentasi makalah saya yaitu taksonomi gerak. Pendahuluan, latar belakang masalah. Pendidikan merupakan suatu proses generasi muda untuk dapat menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien. Pendidikan lebih daripada pengajaran, karena pengajaran sebagai suatu proses transfer ilmu, sedangkan pendidikan merupakan transformasi nilai dan pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang dicangkupnya. Perbedaan pendidikan dan pengajaran terletak pada penekanan pendidikan terhadap pembentukan kesadaran dan kepribadian anak didik di samping transfer ilmu dan keahlian. Dalam pendidikan taksonomi dibuat untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa dominan yaitu kognitif, efektif, dan fisikomotor. Dari setiap ranah tersebut dibagi kembali menjadi beberapa kategori dan subkategori yang berurutan secara bertingkat mulai dari tingkah laku yang sederhana sampai ke tingkah laku yang kompleks. Tingkah laku dalam setiap tingkat diasumsikan menyertakan juga tingkah laku dari tingkat yang lebih rendah. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan taksonomi gerak? 2. Sebutkan apa saja aspek taksonomi gerak. 3. Tujuan taksonomi gerak. Tujuan penulisan. 1. Untuk mengetahui apa itu taksonomi gerak. 2. Untuk memahami bagaimana pengembangan taksonomi gerak. 3. Untuk mengetahui cara melakukan taksonomi gerak. Pembahasan. 1. Pengertian taksonomi gerak. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu tasain, yang berarti untuk mengklasifikasi, dan nomos yaitu berarti aturan. Suatu mengklasifikasian atau pengelompokan yang disusun berdasarkan ciri-ciri tertentu. Klasifikasi berarti dari sesuatu atau prinsip yang mendasari klasifikasi. Klasifikasi bidang ilmu, kaidah, dan prinsip yang meliputi pengklasifikasian objek. 2. Aspek komponen taksonomi gerak. Konsep-konsep taksonomi gerak sebenarnya merupakan aspek-aspek dari 4 komponen gerak yang terdiri dari 1. Kesadaran ruang. Kesadaran ruang mengandung tipe ruang, maksudnya tubuh bergerak sesuai dengan arah, tingkat, alur yang dilalui tubuh saat bergerak. Ruang. Semua gerakan terdiri pada suatu ruang. Ada 2 jenis ruang yaitu perseorangan dan umum ruang perseorangan. Ialah ruang terbesar yang dapat digunakan oleh seseorang pada posisi tetap, seperti ruang yang dapat dicapai oleh seseorang dengan meregang, membengkok, dan melipat. Ruang umumnya ialah daerah tempat seseorang atau beberapa orang dapat bergerak, seperti dalam gedung, kolam renang, dan ruang terbuka. Sebenarnya ruang dapat digunakan dan jumlah orang dengan ruang tertentu mempengaruhi kemungkinan bergerak. Anak yang telah memiliki bekal kesadaran ruang akan mampu 23 mempertahankan penguasa bola dengan sesuai dengan menjaga posisi bola tidak dengan jarak terjangkau lawan. Arah. Dengan adanya pengertian terdapat ruang perseorangan dan ruang umum, kita sekarang dapat menerapkan perubahan arah sambil bergerak dalam ruangan. Arah di sini dimaksudnya pada gerak maju, mundur, ke samping, ke atas, ke bawah, menyilang, atau kombinasinya, dan dapat
mengenali mata angin. Kemampuan untuk bergerak dalam arah yang beraneka ragam merupakan hal yang vital agar berhasil berbagai bidang, baik olahraga, menari, dan senam. Tujuan dalam konsep arah ini ialah untuk membuat anak mengerti semua arah gerak yang ada. Di masa mendatang, anak akan lebih memiliki bakat penguasa tentang arah, akan mampu dengan mudah mengenali posisinya baik untuk kepentingan gerak maupun gerak keolahragaan. Cepat merespon tentang instruksi arah maupun petunjuk-petunjuk arah yang sebenarnya dilakukan dalam tujuan gerak. Tingkatan level tubuh bergerak pada berbagai landasan horizontal seperti tinggi, sedang, dan rendah. Penguasaan tentang konsep tingkatan ini mencakup perubahan posisi benda tertentu. Di masa mendatang, anak yang telah memiliki bakal penguasaan tentang tingkatan ini akan mampu mengenali posisi dirinya maupun benda lain dalam kaitan dengan gerakan umum maupun berolahraga. Seperti kemampuan seseorang memprediksikan ketinggian aman dirinya dari benturan pintu dalam berolahraga, kemampuan untuk melemparkan objek aman dari jangkauan lawan yang akan merebutnya. Tubuh bergerak pada berbagai landasan horizontal seperti tinggi, sedang, dan rendah. Tujuan pengajaran konsep tingkatan ini antaranya: 1. Untuk membedakan antara tingkatan tinggi, sedang, dan rendah. 2. Untuk melakukan perubahan sesuai dengan tingkatan landasan. 3. Untuk mengkombinasikan perubahan tingkatan bersama. Alur di sini merupakan suatu garis gerak dari tempat ke tempat lain pada suatu ruang yang tersedia. Hal itu mungkin berupa gerakan seluruh tubuh pada ruang umum. Sebagai contoh, suatu ayunan pemukul secara horizontal dengan lengan. Dalam mengajarkan konsep alur memiliki tujuan, yaitu 1. Menciptakan kesadaran siswa dengan berbagai alternatif bagaimana mereka dapat bergerak, baik alur yang dibuat secara langsung maupun tidak langsung. 2. Mengembangkan kemampuan tubuh untuk bergerak melalui berbagai alur. 3. Membuat siswa mampu mengidentifikasikan dan bergerak pada alur khusus. 4. Hubungan. Hampir di semua cabang olahraga atau kegiatan yang menggunakan alat, anak tidak bergerak sendiri dalam ruangan. Mereka bergerak dengan seseorang, melawan seseorang, mengatasi rintangan, atau menggunakan alat dari berbagai jenis. 1. Hubungan dengan benda objek. Ada 2 bentuk dasar hubungan dengan objek, yaitu manipulasi dan non-manipulasi. Hubungan manipulasi, anak dipusatkan dengan usaha mengkontrol gerakan dari objek sebagai melempar bola pada sasaran tertentu. Hubungan non-manipulasi bertujuan untuk menyesuaikan gerakan terhadap objek yang tetap, seperti melakukan rintangan gerak di atas matras. 2. Hubungan dengan manusia. Kategori gerakan ini mencakup gerakan-gerakan apa saja yang mungkin dan sering dilakukan dengan orang lain. Contohnya, saat 27 melawan orang lain, seseorang mungkin menirukan pola gerakan orang lain atau berusaha mengantisipasikan gerakan orang lain yang sudah terbaca saat bertanding. 3. Tujuan taksonomi. Tujuan kurikulum yang dimaksud ini adalah tujuan yang dilakukan. Ukur tujuan pendidikan dapat dirumuskan pada 3 tingkatan. 1. Tujuan umum pendidikan. Tujuan ini menentukan perlu dan tidaknya suatu program diadakan. Di dalam praktek sehari-hari di sekolah, tujuan ini dikenal sebagai tujuan instruksional umum. 2. Tujuan yang didasarkan pada tingkah laku. Dalam periode 2020 tahun terakhir ini, banyak usaha telah dilakukan untuk mencari periode yang dapat digunakan untuk menganalisis atau mengklasifikasi
suatu pandangan dengan berhubungan dengan kegiatan pendidikan sehari-hari. Yang dimaksud adalah berhasilnya pendidikan suatu bentuk tingkah laku. Inilah yang dimaksud dengan taksonomi. Ada 3 macam tingkah laku yang dikenal umum, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor atau keterampilan. 3 tujuan yang lebih jelas dirumuskan secara operasional. Kaum yang mengutamakan tingkah laku berpendapat bahwa taksonomi yang dikemukakan oleh Bloom dan kawan-kawan adalah sangat bersifat mental. Mereka tidak menjelaskan kepada para pendidik secara konkret dan dapat diamati dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. 3 tujuan harus ada, tetapi praktek memang sulit karena dalam berbagai hal penafsirannya lalu menjadi subjektif. Kesulitan ini adalah bahwa sulit untuk menjabarkan tujuan umum ini menjadi tujuan lebih terperinci. Beberapa ahli telah mencoba memberikan cara bagaimana menyebut ketiga tingkatan tujuan ini. Disimpulkan ada 3 tingkatan tujuan atau termasuk taksonomi. A. Tujuan akhir atau tujuan umum pendidikan. B. Taksonomi. 3. C. Tujuan operasional. Taksonomi ini dibagi menjadi 3 dominan. Apa saja itu? Yaitu ranah kognitif yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. 2. Ranah efektif berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. 3. Ranah psikomotor berisi perilaku-perilaku yang menentukan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Dominan kognitif dibagi menjadi 6 tingkatan yang terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian pertama berupa pengetahuan dan bagian kedua merupakan kemampuan untuk keterampilan intelektual. 1. Pengetahuan. Pengetahuan berisi kemampuan untuk mengenali dan mengingat istilah, definisi, fakta-fakta, gagasan, pola, ukuran, prinsip dasar, dan sebagainya. 2. Pemahaman berisi kemampuan mendemonstrasikan fakta dan gagasan, mengelompokkan dengan mengorganisasi pertandingan, penerjemahan, dan lain sebagainya. 3. Aplikasi. Di tingkat ini seseorang memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur, metode, rumusan, teori dalam kondisi kerja. 4. Analisis. Di tingkat ini seseorang akan mampu menganalisis informasi yang masuk dan membagi-bagi atau menstrukturkan informasi ke dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya, dan mampu mengenali serta membedakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah skenario yang rumit. 5. Sintesis. Pada tingkat ini seseorang akan mampu menjelaskan struktur atau pola dari sebuah skenario yang sebelumnya tidak terlihat dan mampu mengenali data atau informasi yang harus didapat untuk menghasilkan solusi yang dibutuhkan. 6. Evaluasi. Evaluasi di tingkat ini seseorang dapat memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan, metodologi dengan menggunakan kriteria yang cocok atau standar yang ada untuk memastikan nilai, efektivitas, atau manfaatnya. Kesimpulannya, taksonomi tujuan pembelajaran adalah mengelompokkan tujuan pembelajaran dalam kawasan kognitif, efektif, dan
psikomotor. Sebagai seseorang pendidik, maka guru perlu memahami berbagai taksonomi tujuan untuk memperoleh wawasan yang lebih luas tentang tujuan pembelajaran dan dapat memelihara di mana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diasuh dan kegiatan pembelajaran yang dirancangnya. Dapat disimpulkan bahwa taksonomi dapat diartikan sebagai klasifikasi berhierarki dari sesuatu atau prinsip yang mendasari klasifikasi semua hal yang bergerak, benda diam, tempat, dan kejadian sampai pada kemampuan berpikir dapat diklasifikasi menurut beberapa skema taksonomi. Dalam pendidikan taksonomi dibuat untuk mengklasifikasi tujuan pendidikan. Dalam tujuan pendidikan terbagi dalam beberapa dominan yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.